kepala sama badan itu sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bang Kiki. Oke. Gue tuh yang kepo, gue malah pengen nanya ke lu, tapi ini YouTube lu. Ya nggak apa-apa, tanya aja coba. Tapi jangan Itu malah yang mau gue tanya. Di korek di mari nih. Korek di mari. Iya. seneng banget. Seneng banget di bawah. Kan kalau Adi gue udah tahu udah nikah, Adi mah. Ya gua. Justru gue malah mau nanya. Ini tadi itu gue ke rumah dia kan jemput. Ya. Terus Udah seru nih. terus gue makan bakso. Gue bilang, "Ki makan bakso dulu Ki," kata gue gitu. Lapar gue. Dia tanya ada bakso. Nanya lagi makan bakso. Pembahasan pos 1 ya. Dia bilang sama gue, "Nge lu lamaran habis berapa?" Ngomong gitu kan. Anjing. Nanya, terus gue bilang habis gini gitu. Pantesan tadi udah ngomong gini ke gua. Udah Cot, jangan di sini ngomongnya, di rumah Adi aja. Di sini ngomongnya. Si anjir disiapin. Terus Oh, kata, korek di mari nih. kata dia gini, gue kan gak siap kayak gini. Duh gimana ya, gue belum siap mental gitu katanya. Terus kata gue lah, lu aneh lu Ki, lu punya temen yang udah married kan, lu kan married kan. Lah aneh lu Ki, lu punya temen yang udah married. Karena tanya gitu kan. Rokok enggak gua bakar. Kan lu tanya. Udah ya, udah nanya sama gua. Jangan diputus dulu. Jangan diputus dulu. Kan gua sekap jadinya anjing. Terus kata gue tanya lah, kata gue sama Adi. Ya geng, gue nanya sama Adi malah dua-duanya puyeng. Terus gue bilang, terus kata gue yaudah tuh tanya sama Pak Roy, kata gue gitu kan. Terus kata dia, nanya sama Pak Roy, gue belum puas nih dapat jawabannya, kata dia gitu. Terus gue bilang ya gimana ya Ki ya, kalau lu harus nyiapin mental dulu mah ya nggak bakal siap-siap mental lu, ya jalanin aja gitu. Kata gue. Terus gue bilang udah lah ntar aja dibahasnya di rumahnya Adi, gue bilang gitu kan. Oke. Jalan tuh perjalanan set cerita. Jadi bahaya. Karena gini, nih, dia mungkin yang bikin mentalnya nggak siap, mungkin nggak. Kalau rumah kan mungkin jangka bertahun-tahun ya, taruhlah paling panjang kan 20 tahun atau 15 tahun. Kemudian kalau misalkan nikah kan jangka Satu panjang kali. sampai seumur hidup, sampai lu mati kan di situ. Ya berarti lu pilihannya lu bahagia nggak sama tuh perempuan kan gitu. Makanya dia batinnya tuh disuruh Makanya jangan terlalu banyak. Apanya? Apanya nih? Jangan terlalu banyak nih. Itu dia nih. Ih sumpah kompor dulu. Bisa retak lagi urusan ini. Karena kalau lu udah yakin sama dia lu nggak bakal mungkin nahan Gi. Nahan gua. Nahan. Coklatos. Dia masa gak make sense ya ngomongnya? Make sense dong anjir. Gua kan kalau nanti tuh kayak yang gue takutin mental gue tuh yang gue belum siap nih, gue takutnya biasa gue pulang Main. magang nongkrong main, ini kan gue ntar kalau gue udah nikah gue pulang magang jadi mau gitu. iya itu salah duanya tapi salah satunya dia bilang ntar gue kalau udah nikah gue nggak bisa nongkrong, kata dia gitu. Takutnya gue bilang ya nggak usah ditakutin, ngapain lu takutin. Kalau lu nongkrong baik-baik aja ya nggak bakal ngapa-ngapa. Lu makanya nongkrongnya jangan yang nggak baik. Anjing gua mau ngomong apa bingung. Tarik terusnya. Soalnya gini ya. Kalau gua lihat yang di TikTok kan, ada tuh cowok-cowok yang udah mapan secara material segala macem lah, udah semua punya lah. Tapi buat mental nikah tuh belum gitu loh maksud gua. Kan masih main-main biasanya gitu. Enggak juga. Bukan itu maksudnya, dia udah punya rumah, mobil, segala pekerjaan udah mantep lah, keuangan udah bagus. Tapi buat segi nikah tuh mental dia belum ada gitu, bro. Mental dia apa mental lu? Sama gua. Maksud gua gitu, jangan kan gua ya yang baru penghasilan belum netep gitu kan. Kayaknya udah netep aja kadang bukan masalah penghasilan sih, nggak yakinnya ya. Cuman banyak hal lain gitu Contoh yang tadi. Apa? Ya kayak gitu. Nongkrong. Nah,
gua belum mau di Kekang. iya gitu loh. Terus sini ntar nggak dapet di KPR. Sini ntar nggak dapet. Sini. Lu berapa? Dia ngerosting gua lah. Banget anjing. Gua sampai nggak bisa ngomong gua. Udah gitu ya. Apa anjing salah satu? Belum. Alasannya kenapa? Gua seneng banget. Sialan banget. Ya gitu ngeset gua. Kenapa cuma gua? Kenapa kau yang enggak? Lu berapa bulan sih sama ini anak santri? Anak santri kan? Berapa sih gua? Hah? Bisa banget. Oh, setengah tahun lah. Terus enggak baru 3-4 bulan ya. Kayak Jangan 5 kan ya. Lupa gua. segitulah. 6 bulan. Setengah tahun lah masa. Setengah tahun lah. Oh berarti belum tahu karakternya dong. Iya, itu salah satunya. Gue udah terbiasa bermain dengan ini gitu. Gue udah terbiasa. Sini lo Roy. Jangan gua dong yang digundulin di sini. Masalahnya lu yang nanya. Ya, terus gua terus. Nanya ke gue lu lamaran habis berapa? Terus gue belum, lu bilang gue belum siap mentalnya. Gitu. Betul, itu betul sekali. Kayak kan gue membantu ya. Bantu apa lu? Membantu. Bantu nginjek lo gitu. Motor yang nonton keluarganya. Oh, berarti dia selama ini kok ke rumah begini-begini enggak tahu lah. Iya. Buat bab calon bapaknya Ricky. Iya. Calon mertuanya Ricky. Imam yang baik tapi nggak mau jadi imam. Ya kan lu belum mau. Belum. Iya. Selalu Masih kulhu Pak saya, Pak. katanya lu selalu ngargain bokapnya dulu. Iya, betul. Selagi masih ada bokapnya. Emang dia ngomong gitu? Iya. Iya. Lu udah gue selamatin. Coba lu nonton, kan suka nonton gitu. Pasti sih. Nah, Kan bagian ini gua katanya. Iya. Ngomongnya. Ya gitu tadi dia. Ya, salah. Duanya di Gak bisa lagi. hancur. Nah, ini bagian edit ini gua masukin. Tapi ntar gerak gue. Iya, ngomongin gua. Ya udah gitu, udah. Umurnya berapa sih? Umurnya? Saya 25 ya. 30. Bacot. 30 jadi. Bewo kali 30 mah pe. Belum 31. Belum di satu. 31 belum. Lah kok kan 94. Sih lu. Gua lah kaum 94. Lu nyampe gua sendiri. Oke. Solo. 93? Iya. 92 dia. 29 dong. 29. Iya, 9. Nah, terus gua harus apa gitu nih maksud gua? Harus apa? Ya kalau umur gua kan nanya umur gua. Iya gak tau lo, gue masih nanya sama gue. Banyak yang ngaji. Udah just sama. Terus salah satu faktor ngaji. Kalau lu mau Gayanya sih ngaji. Ngaji kasih tahu, Bray. Iya itu salah satu faktor gue dulu gue mau ngaji tuh gara-gara itu. Ngaji. Ngaji gua bismillah lah, tambat nih. Udah jangan ngomong lagi. Gua sampai enggak bisa ngomong apa-apa gua di sini. Udah ya. Ngomong apa lagi tadi? Wah banyak deh. Rumahmu gua Sebenarnya udah settle loh. Anak ini tuh udah settle sebenarnya. enggak. Dia emang mental lu yang nggak ada. Lu giliran bookingin ke. Panjang ini. Aduh. 12. Sampai ngomong ke booking banget. Enggak apa gua nangis rep. Enggak ada ya, saya anak baik-baik. Banyak udah katanya. Bang, masalahnya kan gua terdepan ini. Udah tit. Enggak nit sih. Hilang. Videonya hilang, enggak nit. Hilang ya videonya. Percuma udah ngomongin. Bahaya aja ngomong Ini gitu. sebenarnya nggak boleh sama sekali dikat. Buset, enggak sama sekali dikit anjir. Lah, pembahasan ini pembahasan seru. Ya, siap. Udah tuh. Habis ngerosting gua udah. Rasa satisfying gua keluar anjing. Gua sampai bakar rokok enggak jadi gua. Ngeluarin bahan nih, ngeluarin bahan. Enggak, gue mau ngepot. Asem, tenang sih. Oh, iya. Aman lu udah. Tinggal mental doang. Iya, tolong ya guys, solusi. Nanya Adi. Solusi buat menguatkan mental. Asih tau Pe, lu yang udah berumah tangga asih tau. Iya gimana di? Biar udah berumah tangga ngadepin bini yang begini Kiat-kiat gimana? Mampus lu. Coba gimana? Kayak sini kita kan belum ada nikah nih. Iya, gua kan udah tadi habis nih. Kan udah rontok nih gua nih. Nah, sekarang lu kan udah nikah sendiri di sini nih. Gimana caranya tuh ngadepin istri begitu.
jalani nikmatin. Cari aman. Nggak gitu guys, nggak gitu guys. Realitanya nggak gitu Bisa. Nikmatin. Coba play lu. Apa? Ngomong apa? Aduh. Coba. Apa itu? Gimana? Lo kan udah nikah nih udah mau setahun kan? Udah setahun lebih ya? Setahun lebih. Gimana? Bagi kalian yang belum nikah tuh kan? Gue belum nikah semua nih. Lu dong udah nikah nih. Kiat-kiatnya supaya bisa menghadapi ketidakbadmutannya cewek gimana? Ih, kalau masa itu kan dia lebih jago. Iya, lu punya bini kan belum punya bini. Tapi kan pengalaman jam terbang lu sama gue tinggal lu. Kira gua duda lagi, terbangnya tinggi. Asal nge. Kan banyak ke kampus. Gue ini roasting di sini. Ini random banget dari horor. Ntar lu cut tuh bagiannya tuh yang horor mana yang Iya. itu. Horor, perzinahan, Perzinahan. gitu. Ntar gua cut aja. Berarti jadi short video ya. Ya, yang hahaha gitu tadi. Jangan ngomong ya, main anjing. Pembahasan yang lain. Cry. Apa bahasa apa? Bahasa apaan gua aja? Mikirnya juga kagak. Yang berintelektual dong. Apa tuh? Matematika. Wah, Yang intelektual dong, matematika, akuntansi lu cek. Akuntansi padi, tolong padi. Kita bertiga nggak ada yang bisa akuntansi, berempat. Pokoknya ini yang intelektual nggak belum ngapain bener. Oh ngomongin gue tahu ngomongin Nabi. Waduh, wah, berat. waduh, Nggak bisa gua di pinggir aduh. Bukan Berat. PS. Iya. Ya itu yang DM yang DM apa? yang komen masalah itu di komen video itu kan ada yang masalah Liga 1 ya. Bola nih. Gua nggak tahu bola nih. Bukan. Liga 1. Enggak, itu Mantap. ada komen di video gue tuh. Nah, Bang, masuk di podcast, masuk podcast bahas Liga 1 gitu kayak Persija gitu gimana. Ngerti gua. Jadi makanya gue kira dia. Buat teman gue nggak ada. Gue kira dia Sumanto. Bos Liga 1. Enggak. Oh, nama akunnya Sumanto. Iya mah. Jelek banget. Sumanto nah apa sih namanya? Ada di komen video. Suratno mana? Nggak tahu namanya. Nggak ngerti gua boleh. Nggak ngerti gua. Iya, gua juga. Enggak, jadi- Jangan kan bola Indonesia, gue luar negeri. Jadi gua. kayak- Tapi Argentina menang. Nggak Jadi gitu. kayak ngajak dia masuk di podcast gue nih. Nah nanti gue sama dia ngobrol bahas Liga 1 gitu nih. Dia ngomong gitu, ngomong gitu dia di komen. Makanya gue lagi nyari tahu siapa orangnya, cuman gue kira lu. Gue Kalau dia kan namanya Fajri Mujahid. Enggak anjing, pada di Muhajir. Mujahid aja. Hey gay boy. Pegang orang kayak gini lagi. Kan udah menang, kalau ngapain dipegang? Jangan aja lagi makan lah. Jangan gitu. Jangan ngomong gitu dari sini bener. Gue udah image gue udah gue bangun bagus-bagus ya. Cuman orang tua gue udah paling bagus. Harusnya yang lu ajak podcast Jugis juga dulu. Ya ilah ilallah kalau diajak podcast dia dari menit pertama nih. Nggak ada bagusnya. Ceritanya nggak ada. ngomong kagak ketawa banget. Terus dia baru ini kan achievement lu punya cewek kan? Iya, dia. Iya, gimana lu? Nanti Cuman Oke, ngulik Pak Proy dulu. Wah, ini banyak so. Nah, kan? makanya banyak nih. Iya, jadi gitu. Oh, Dia terakhir ngobrol sama gue yang apa? Nih. Taruh. ya gimana? Permintaan gue berakhir. Koreknya. Koreknya, aku suka ini. Kenapa jadi gue yang ngorek lu? Kenapa gue satu ininya nih ya? Ini satu Emang YouTube. kenal lu aja. Jadi channel gue. Sikat dulu, ntar kalau udah kan gue pancing. Apaan? Ya taruh. Kenapa taruh? Jadi enggak? Ya belum lah. Kan taruh langsung. Enggak, tapi lu sekarang masih main taruh. Masih. Cuman ya gua belum ada apa maksudnya. Gua juga nunggu bokap kan, nunggu persetujuan bokap belum turun. Oh, dari kapal. Kapal. Kalau udah turun baru gua mau nunjuk bokap. Baru udah taruh. Oh, kamu kakak belum tahu. Belum lagi cuma gua mau cerita, sebenarnya susah. Lah waktu lu jemput bokap bukannya Enggak, gua belum cerita empat mata lagi sama bokap.
Oh. Baru nyokap gua doang yang tahu. Tapi udah bawa ke rumah. Belum. Kata Arab. Taruh. Kalau Apa sih? sistemnya gimana sih maksud gua? Jarang ketemu aja. Taruh itu perkenalan Doang, nih. perkenalan Jadi doang. misalkan lu mau kenal cewek nih, posisinya biasanya kalau taruh tuh belum kenal sama sekali lah. Lu langsung samperin orang tuanya bukan anaknya. Kayak gua banget gentle aja. Taruh dari korek. Ceweknya deh kayak. Tapi jalur ta'aruf lu itu lewat dari Sosmed. ulama atau dari Iya, gua paling dari saudara gua dan Ustaz. Oh, lu belum micet? Ya si anjir. Itu kali Sudika. Itu kan namanya coy. cewek dia lu. Karena sistem taruh kan nggak boleh langsung kita yang maju kan, jadi harus lewat perantara. Ya gitu. Iya. Sistem taruh gitu. Kayak misalkan lu saudara gua nih, Oh, berarti lu nggak bisa tatap-tatapan. tata-tata bisa. Cuman Enggak, gua enggak. enggak. Kayak misalkan Cewek dari kayak. Cewek dari kayak. Enggak ya. kayak misalkan lu saudara gua nih, terus mau kenal sama cewek. Misalkan lu saudara gua yang Ustaznya nih. Nah, Nanti yang ngomong itu pertama ya elunya ke Ustaznya orang itu. tuanya, iya, bukan ke guanya. Nah, dari gua ke orang tuanya. Nanti dari lu pembukaan baru ke gua. Nanti dari situ kita boleh tuh kayak misalkan kalau misalkan pakai cadar gitu, lu lihat mukanya. lihat mukanya boleh. Nah dari situ nanti kalau misalkan enggak kita yang nggak mau, Selfie. enggak langsung ngobrol berdua. Gua kan nggak boleh ketemu. Boleh misalkan lihat muka boleh berarti, Bro. Boleh sih, Buka cadar boleh. boleh. Tapi kan itu katanya kalau gitu bukan mahram ya? Iya nggak sih? Kalau dalam tahap kayak gitu nggak masalah sih. Oh. Tapi ada beberapa banyak akhwat yang kayak gitu. Jadi kalau misalkan disuruh misalkan ya gua nggak tahu juga maksudnya kayak suruh buka cadar kayak udah ketemu kumpul keluarga gitu kan. Terus mau lihat wajah wanitanya, kadang kan si wanitanya malu gitu. Jadi dia nggak mau buat buka gitu. Kayak misalkan Lu ngadepnya ke sini, Ple, lu banggang kamera. sengaja dia takut ini dia. Enggak biar poni lu. Enggak kayak misalkan lagi di ruang gini nih, tapi ada ruang kayak misalkan kayak ruang tamu beda gitu. Nah nanti kita disatuin di situ berdua. Berdua doang? Iya. Cuma itu cuma buat ngobrol kali kayak misalkan perkenalan, kenal gimana, terus misalkan kalau misalkan emang kita yang nggak boleh itu boleh, cuman ya persetujuan masing-masing juga. Oh, itu sistem taruh gitu, Bro. Iya, tapi nah pendekatannya lagi misalkan udah oke, itu sistemnya kita nggak langsung chatan sama ceweknya. Jadi kayak Sama misalkan, walinya? iya saudara gua nanya ke bapaknya, nanti yang balas bapaknya. Sistemnya kayak gitu. Repot banget kalau mau nanya kayak basa-basi udah makan apa belum. Ya nggak gitu juga kan namanya kayak gitu kalau taruh. Kayak misalkan ya udah gitu kalau misalkan nanya-nanya itu nanya hal penting doang. Kayak misalkan kepribadian ceweknya gimana, kayak kesukaan atau bapaknya gitu gimana. Berarti nggak bisa nanya makan favorit apa gitu. Karena dia udah bilang sukanya makan apa. Bisa, boleh. Bisa Cuman nggak langsung ke anaknya. Langsung ke anaknya, Bro. Tadi itu katanya ngobrol berdua gitu katanya bisa. Enggak, kalau misalkan udah pulang nih, sistemnya kalau kita mau nanya-nanya ngapain, nanya ke bapaknya. Berarti lah orang tuanya. Kayak perantara nggak bisa langsung. Oh. Kayak gitu sebentar. Berapa persen? Nah terus lu intinya gimana jadinya main taruh? Iya, ya gue nunggu persetujuan bokap gue dulu. Karena gue susah ngubungin bokap gue juga kan. Gue ngubungin bokap gue kalau bokap gue harus ada ngechat duluan baru gue bisa ngechat. Kan beli satelit sendiri. Habis itu gue bawa sendiri. Nah gimana sih? Nah, gua lagi baik si anjing. Gua udah jangan tahu nih. Kayak bahagia banget kalau gue lihat ini. Ya terus Apa ya? kenapa lu milih untuk taruh, Bre? Kenapa? Kenapa lu coba? Gak tau, gue kepengen aja dari dulu. Oh, gua juga iya sih. Berarti lu mau nyari tahu. Ya, lu nanya begitu mau jadi taruh. Enggak ada. Ya, Buat ceweknya. Biar lu yang taruh. Ntar gua nggak, lu hidden, ntar dikit gua lumayan. ya walaupun gue nggak tahu judulnya siapa. Maksud gue, ya kalau bisa taruh ke taruh. Kalau ada jalan lain nggak masalah. Gua pikir lu sama yang itu ya, play ya. Iya. Gua pikir lu sama yang kemarin tuh, yang di lapangan. Siapa? Bukan, bukan Spani. Gua pikir lu sama Cuma dia. teman SD gue belum kecil. Aku pengen.
pengen lagi. Tadi gua lagi. Kalau kenal dia udah punya. Iya, dia udah punya. Iya. Jangan macam-macam. Bisa lagi urusannya. Banyak pilihan sih lu. Enggak, lu itu doang punya pilihan. Enggak ya? Tolong ya. Lu udah, dia udah. Dia nggak mau roasting nih, enggak. Nggak mau. Enggak, males. Gue jawab semua nih. Anjay. Kenapa lu bisa balik lagi sama dia? Karena dia bisa terima gue padanya Ki. Oh, berarti yang sebelumnya enggak? Panjang itu. Belum ngelewatin step fatalnya gue. Lupa. Oh, anjir. Iya loh. Iya benar. Bener loh. Lu tahu kisah gue kan? Enggak, anjir. Zaman kuliah. Yang Pala masih kecil. Gede. Enggak, gua tuh masuk. Tahu nggak lo? Jadi pala sama badan itu sama. Kayak gini. Kata gua yang jodoh sih nggak tahu. Iya. Kita yang tahu tadi. Iya. Gak ada yang tahu sih. Sumpah ini lah. Dan berjalannya gue nggak lama. Juni, Agustus, September, terus gue mulai intens, kontekan lagi, terus cuman bilang tadi kalaupun kita balikan, gue nggak mau pacaran. Bilangnya gitu. Gua Dia terus itu, men. dia juga bilang, iya sama aku juga nggak mau. Oh, Gitu. Oh, itu. Dan terus bos gue gue cerita ke bos gue. Jadi waktu itu gue masih bimbang mau pilih mana antara cara keduanya. Terus bos gue bilang kalau gue sih nggak dua-duanya gitu. Kata bos lu. Iya, kalau kata bos gue sih nggak dua-duanya. Terus pas terakhir pokoknya gue cerita tuh ngobrol. Terus terakhir sebelum balik bos gue cuma ngomong gini, bukan cari maksudnya Pilih. lu nentuin yang mana dari ketika lu bikin kesalahannya itu bisa ditoleransi sama pasangan lu, begitupun sebaliknya sama kesalahan yang bisa dikompromi Sama pasangan. dua-duanya antara gue sama pasangan gue gitu. Nah kalau gue lihat dari track record itu sebenarnya jauh dari gila kemana-mana. Lu compare tuh dua itu ya? Iya, compare dulu itu. Nah, jauh dari, maksud gua kalau gua sama Dila udah berapa tahun berarti? 8. Ya 8 kan, 8 tahun sampai kepotong 2 tahun tuh. Ya, Jadi gua 6. Tapi di situ gua memutuskan sama Dila ya karena itu. Dila yang bisa Mentolerirnya. iya bisa terima gua padanya karena kesalahan-kesalahan gua yang fatal gitu, terus bisa nerima gua padanya dengan kondisi gua yang kayak gitu, nakalnya gua yang kayak gitu, brengseknya gua yang kayak gitu, dia doang yang bisa terima. Tapi lu brengsek dan nakal lu udah berubah sekarang berarti enggak? Nggak bisa gua pastiin buat berubah apa enggaknya, cuman yang bisa gua pastiin gua belajar buat jadi lebih baik doang. Karena kalau gua ngomong sekarang gua bisa gua bilang gua berubah, Enggak. nggak bisa menentukan hasil. Yang bisa menentukan hasil ya lihat nanti ke depannya. Yang penting gue sekarang belajar mencoba untuk jadi lebih baik gitu doang, bertumbuh lah, intinya bertumbuh. Lu tambah dewasa, anjing. Tapi nanti misalkan lo nanti juga misalkan lo belok nih, ya suatu saat juga nanti bilang ingetin nih Enggak nge dong, manggil gila dia enggak nge dong. Kalau sayang ya. Enggak sayang lah. Nge. Gitu. Terus baru tadi gue ngobrol-ngobrol sama atasan gue juga tuh. Pokoknya tuh sumber sharing gue tuh pasti bos gue. Karena lebih tua gitu. Ya jauh kemana-mana lah. Dia gocap lu 40. Goblok. Intinya dalam berumah tangga tuh gue bukan ngikutin bos gue, tapi gue ngambil satu prinsip yang dari dia. Harga diri lo diinjek-injek itu nggak jadi masalah. Yang penting pasangan lo di atas lo. Mudah nggak lo? Lu diinjek nggak apa-apa, tapi Ya. pasangan lu harus di atas lu. Harga diri pasangan lo tuh harus di atas lo. Di depan siapa? Semua orang.
meskipun Oh. itu orang tuanya sendiri. Ya. Tuh. Jadi gini, Begitu. gua ambil case analogi gini aja deh. Anjir, Misalnya ada habis ya. lu anjing lu. Ambil dulu. Ini. Oh, ada lagi. Misalnya case-nya harga dirinya calon istri gue diinjek-injek nih sama orang. Gue wajib banget ngebela tuh. Terlepas itu sama orang lain ataupun orang tuanya sendiri ataupun orang tua gue atau keluarga gue gitu. Nah, kalau harga diri gue yang diinjek-injek nggak ada masalah. Jadi kesimpulannya maksudnya bos gue tuh jangan gila harga diri. Lu harus bisa menaruh harga diri pasangan lu, anak lu itu di atas lu. Oke, I see. Gitu. Oke, paham. Terus itu salah satu prinsipnya ya, karena karakter dia tuh keras kepala nih si bos gue ini. Gua sih nggak terlalu sekeras kepala bos gua, tapi kalau prinsip yang kayak gitu itu menurut gue emang wajib buat dipegang. Nah, terus dia bilang sama gua, kalau misalkan lu udah ngelakuin hal kayak gitu, tapi pasangan lu bukan itu maksudnya lu nggak butuh timbal balik itu. Misalnya nih, lu diinjek gimana segala macam, terus pasangan lu nggak ngebela lu sama kayak lu waktu ngebela pasangan lu ketika direndahkan, ya nggak apa-apa, biarin aja. Toh lu udah nanamin di diri lu, harga diri gue nggak apa-apa diinjek-injek, yang penting pasangan gue nggak diinjek gitu. Gue lagi mikir aja. Oh gitu ya berarti. Ya nggak tahu kalau Kayak- lu orang gimana. Kalau gue Kayak ke orang tuanya gitu. gitu. Iya, gue paham. Habis itu gue paham. Kayak gitu. Terus toh juga mikir ke depannya, bayang bakal hidup berdua nanti selamanya kan gua sama dia, bukan gua sama orang tuanya, bukan gua sama orang tua gua, bukan gua sama teman-teman gua. Jadi dia di atas segalanya gitu. Kalau ngikutin prinsip sekarang kan kayaknya perempuan sama suami, jadi suami istri nih, suami itu di atas segalanya kan, terus perempuan itu di bawahnya. Sedangkan logika gue, tugasnya seorang laki-laki itu kan menaungi si perempuan ya kan, menaungi, melindungi, mengayomi, menaungi perempuannya. Logika dasar berarti apapun yang dia butuhkan, apapun yang dia minta, apapun yang dia perlukan, berarti kan gue harus mencukupi kan. Yang dimana mau apapun gue dijek-injek sama orang, yang penting dia hidup. Oh iya, gue paham. Kesimpulan yang gue ambil dari atasan gue ngomong ke gue tuh, kalau ketika gue nanti berumah tangga ya itu yang bakal gue pegang. Apapun kendalanya nanti, kalaupun gue yang dimaki-maki, gue yang dicap, suami lu tuh baru kenal lu tuh baru sekarang, gue kenal lu tuh lebih lama, misalnya gitu, entah saudaranya, entah siapa yang ngomong. Tapi yang perlu dia tahu, surga dan nerakanya dia kan nanti bakal ada di jiwa. Masya Allah. Stay halal, brother. Iya dong. Barakallah. Iya, dengerin yang nyinyongnya lu ntar tiap hari kan gue, yang ngurusin lo sakit kan nanti gue, yang apa segala macem gue. Gitu pun sebaliknya kan, nggak mungkin kan lu udah berumah tangga, ya lu kan udah berumah tangga, lu Kasih tahu, Plek. lu sakit, masa lu ke orang tua, lu kan pasti bini lu yang ngurusin. Begitupun sebaliknya kan. Tuh, intinya untuk rumah tangga Betul. Betul. Ya, tuh. kayak gitu. Betul. Begitu, Boy. Jadi gimana kita lu mau ini? Ya, gila ini mana rumah ini kia. Sempet kontroversi tuh ketika gua banyak pro kontra. Nah, ini yang gue bilang ke bopin gue juga. Kan jadi waktu gue pas lamaran gua update, rame tuh yang nge-DM gue kebanyakan yang pro. Yang pada ngucapin selamat segala macam, itu pro lah gitu. Ada beberapa orang juga tapi yang ngomong ke gue yang kontra, tapi sama gue tepis aja gitu. Ya gue kan nggak bisa mengontrol dia mau ngobrol apa kan, mau ngomongin gue apa gitu. Terserah, tapi gue juga punya hak dong buat gak ngedengerin lo ngomong. Iya. Ya kan? Dia punya mulut,
bisa ngomong, lu punya kuping bisa budek nih. Iya, kan kayak Betul. gitu kan. Nah, kalau di calon gue gue nggak bilang kebanyakan kontranya atau kebanyakan pronya, mungkin balance gitu. Tapi gue pernah bilang sama dia gini, kebanyakan yang kontra itu ngelihat gue pada masa lalu gue di 2015 sampai 18 lah kayak gitu. Kepala lu masih kecil ya. Nah, pas gue lagi nakal-nakalnya, pas gue lagi bandel-bandelnya gitu. Oh, lu pernah bandel juga ya? Nah, kebanyakan kan ngeliatnya pas di momen gue dulunya kan gue suka selingkuh apa segala macam. Oh, dulu suka selingkuh ya? Ah, lu juga. Enggak. Aman Nah. banget. Gue bilang ke dia gini, nggak apa-apa. Itu kan omongan mereka kan, yang nggak bisa kita kontrol. Terserah mereka mau ngomong apa. Cuman yang perlu mereka tahu, ketika lo ngeliat gue yang dulu sama gue yang sekarang, lo nggak tahu gue yang sekarang. Lo taunya gue yang dulu, yang dimana setiap makhluk hidup itu kan bertumbuh kan. Iya, metamorfosa. Emang Itu bahasa iya Ipanya. udah terus setiap gue denger di podcastnya Panji kalau nggak salah ya. Panji petualang. Bukan Panji Pragiwaksono, Bang Panji. Oh. Dia pernah ngomong ini, setiap makhluk yang dikasih nyawa itu pasti bertumbuh. Mau dari misalnya nih dari pohonan, dari tumbuh-tumbuhan, mau itu hewan, mau apalagi itu manusia gitu. Mulai dari cara berpikir, mulai dari cara dia bergaul, mulai dari cara dia apa segala macam, nah itu pasti bertumbuh. Kalau dia stuck di situ-situ aja, berarti tidak aneh. rugi sih. Kalaupun dia nggak bertumbuh, ya cuma benda mati, gitu loh. Jadi ketika lu ngelihat gua yang dulu Bukan yang sekarang. dengan gua yang sekarang, apalagi lu nggak pernah tahu gua yang sekarang kayak gimana, Betul. ya terserah gitu. Cuma kita lihat aja waktunya, biar waktunya ngejawab. Semua orang ada waktunya, semua waktu ada orangnya gitu ya. Semua namanya pasal. Pasti paham. Apa? Lupa lagi. Itu udah di-record belum, Pak? Udah. Nonton udah ngomong panjang lebar. Mas Fajri nggak ada record, lu yang gue cukur. Benar. Udah. Gitu. Jadi kalau terus ada satu kawan gue pas gue, jadi gue habis lamaran nih. Malamnya tuh gue nongkrong malamnya. Dapat duit dari amplop. Enggak. Kan lamaran. Iya. Malamnya tuh gue nongkrong. Malamnya gue nongkrong, salah satu kawan gue itu yang kontra. Dia nanya ke gue, Kok bisa nge? Gitu. nah, sama lah kayak pertanyaan lu tadi, kok lu bisa sih balikan lagi gitu kan? Kan gue nggak nanya gitu tadi. Kan lu nanya. Oh iya dah. Terus gue bilang ya nggak tahu, jodoh kali. Iya, masih bertemu. Jawaban gue gitu. Gue masih mau nyari aman gitu. Gue nggak mau terlalu banyak berbuat. Nah, terus pas gue ngomong gitu dia ngomong gini, jodoh apa cadangan? Terus jawaban lo apa? Ah enggak, gue waktu itu pas dia ngomong kayak gitu ada satu orang lagi datang yang orang situ, maksudnya itu kan nongkrong di tukang di tempat kopi gitu kan, coffee shop. Anjing fancy gitu aja. Jadi nggak gitu banget. Jadi salah satu pegawai situ ikut nongkrong, jadi obrolan itu mati gitu, nggak berlanjut. Sebenarnya kalau obrolan itu berlanjut, gue bakal debat pasti di situ. Yang gue debatin sesimpel itu ternyata otak lu buat ke jenjang serius. Kalau lu mikir gue karena milih Dila itu karena cadangan, kenapa gue sampai seserius itu buat perjuangin, dan begitupun Dila buat perjuangin gue. Sedangkan lu taunya gue lamaran, lu nggak tahu gue dibalik sebelum lamaran itu perjuangan gue sama Dila kayak apa. Prosesnya aku nggak tahu. Prosesnya lu nggak tahu apa. Kalau lu bilang gue milih Dila ataupun Dila milih gue sebagai cadangan, bro, micet tuh banyak. Anjas. Iya. Kalau buat cadangan 300.000 juga banyak yang gitu. Mangkupura. Lanjut. Iya, gue pikir itu nggak berlanjut aja. Kalaupun itu berlanjut, gue cuma mau bilang itu. Kalaupun memang gue milih cadangan, banyak cadangan, 300.000, 400.000, 500, kan gitu kan. Bapak hafal sekali ya dengan harga gitu ya. Gila lu. Jam terbangnya banyak nih. Kan gue gak pernah micet. langsung.
Ya gitu. Banyak yang bisa dikompromi. Gimana ya? Lu memilih orang itu karena lu pengen hidup sama dia bareng-bareng gitu. Jadi gue milih dia selain gue, salah satunya ya, selain gue pengen hidup bareng-bareng, salah duanya gue bukan pengen, maksudnya ketika gue sama dia gue lebih bertumbuh, lebih grow up, lebih growing. Ngeliat ke depannya lah jadinya ya. Ada aja gitu Apanya? dari zaman gue Anak kecil. dulu nih. Zaman dulu gue sama dia selalu punya goals gitu. Ya, punya jenjang lah ya. Bukan jenjang lagi, Jadi tapi kayak pencapaian gitu yang di. tapi lebih maju lah. Iya. Dia step mom. Step Dia kayak dulu nih ya, dulu waktu dia masih kuliah di UHAMKA, gue masih di LP3I, terus LP3I. Bergengsi pasti. kan sama lu selalu punya bukan track record, tapi kayak punya goals gini, abis dari sini mau ngapain nih gitu. Abis Punya ini pencapaian ya. iya, goals itu kan kayak pencapaian. Oh iya, artinya itu ya? Nggak tahu. Nah terus apa nih gitu. Terus gue dulu pernah bilang gini, aku dari LP3I kepengennya nanti kerja gitu. Gue nggak tahu, gue cuma bilangnya gue pengennya kerja gitu. Nah gue tanya dia, nanti lulus dari UHAMKA, dapat gelar farmasi, mau ngapain? Mau lanjut apoteker. Itu lulus semua, gue lulus, dia juga lulus, itu terrealisasi. Gue bilang gue cuma mau kerja. Gue nggak tahu gue kerja di mana, yang penting gue bilangnya sama dia gue cuma mau kerja. Ketika gue kerja, gue dapet ketika gue lulus kuliah gue langsung kerja. Nah dia ketika lulus farmasi dia langsung apoteker. Itu satu goals tuh. Terus setelah setelah gue kerja terus dia apoteker, gitu lagi. Terus kita ke depannya mau ngapain lagi gitu. Terus gue bilang, waktu itu gue masih kontrak kan. Gue bilang aku pengen kartap gitu. Gue pengen dapat karyawan tetap biar gue dapat pemasukan yang settle gitu, tiap bulan ada, gak usah cari kerjaan lagi. Nah terus gue tanya dia, nanti lulus dari apoteker mau ngapain? Buka apotek. Bukan, dia bilang mau kerja. Oke. Setelah dia lulus apoteker, gue lagi proses untuk antara gue kartap atau gue abis kontrak tuh gitu, tahun-tahunnya. Setelah dia lulus apoteker tuh, terus goalsnya kan gue mau kartap, dia mau kerja abis apoteker. Nah dia lulus dulu tuh, dia lulus apoteker karena kan setahun doang kan. Dia lulus apoteker, dia kerja Langsung. goalsnya dia tercapai tuh, dia kerja. Gue kan belum nih. Nah alhamdulillahnya sesuai tuh sama goals kita tuh, gue juga kartap. Nah setelah itu abis gue kartap, dia udah kerja, terus mau ngapain lagi. Jadi selalu ada pencapaian Tapi itu posisinya itu pas itu kan udah putus kan ya? belum putusnya itu ketika kita udah sama-sama kerja, gue udah kartap, dia udah kerja juga, terus gue minta ke orang tuanya masih di pending lah gitu sama almarhum dulu bokapnya. Nah habis itu gue baru putus tuh, terus dia juga sempat apa, maksudnya ngejalanin sama yang lain, terus gue juga ngejalanin sama yang lain juga tuh. Pokoknya 2 tahun itu udah kita lost kontak lah, Masa sama punya yang lain ya? iya. Terus abis itu setelah gue 2 tahun gue ngejalin hubungan sama yang lain, dia juga lagi ngejalin hubungan sama beberapa orang yang lain. Terus udah ketemu lagi pas almarhum meninggal tuh. Gue ke Kuningan berangkat, baru itu lagi ketemu sama keluarga besarnya. Terus ya udah welcome aja gitu, welcome aja. Nah intens tuh, itu bukan meninggal di bulan Juli Tahun ini? Iya, bulan Juli. Terus gue intens di bulan September. Udah terus ngobrol itu, kalau gue pun balik gue nggak mau pacaran, kata gue pengennya langsung ke jenjang serius. Ya udah, terus dia juga maunya begitu. Ya udah berjalannya waktu,
beli cincin cuman gua toko emas di Cikini, buka toko emas. Tukeran cincin pun gue di tukang cincin, jadi nggak ada orang tua. Gue berangkat nih ke Cikini sama dia, beli cincin, gue suka cincin ini, dia suka cincin ini, tuh udah pakai. Udah, jadi nggak ada obrolan. Orang tua nggak tahu, orang tua dia juga nggak tahu, orang tua gue juga nggak tahu. Jadi pas pulang gue bilang ke bokap gue kayak, "Pah nih, adek udah tukang cincinnya, mau lagi gini." Bokap juga, "Hah? Kapan?" gitu. "Ya tadi siang beli cincin," gitu. Iya, terus dia juga ngomong ke orang tuanya. Ya udah kira, oh ya udah. Bulan September, Oktober, November, gue beli cincin tuh di bulan Oktober, November. Terus dia ngomong, "Kayaknya harus pertemuan keluarga deh," gitu. Karena buat nentuin kapan ngobrol nikahnya, mau yang ke depannya acaranya kayak apa gitu. Terus akhirnya, oh ya udah, ketemu orang tua. Memang gue juga ada niatan gitu buat ketemu, tapi gue maunya di bulan Desember. Tadinya itu gini doang, lesehan antar keluarga, udah situ pertemuan keluarga. Terus gue nggak nyangka kalau serami itu ternyata Luar ekspektasi. Karena nyangkanya tidak bakal seramai itu, tapi nonton seramai itu gitu. Itu Ki buat gambaran Ki. Mana lu ketemu itu? Iya. Tapi emang perlu. Lu nggak Keluarga. Tuh lu harus pikirin tuh biaya makan, lu harus pikirin tuh keluarga yang mau hadir. Kan itu hitungannya juga. Enggak, gue nggak ada nih. Udah jauh-jauh lagi. Ya ada begitu. Lanjut. Jangan gue lagi. kan butuh gambaran. Iya, gambaran perlu, Boy. Kan? Udah, rekam play. Oke, bagus. Udah. Nah, Apa lagi mau? Nah, kesimpulannya deh, bagi mereka yang mau lagi pacaran nih terus mau ke jenjang serius, harus gimana dan harus apa gitu. Nih, kesimpulannya aja, conclusion dari pembicaraan yang tadi. Lu nanyanya yang mau udah nikah lah. Jangan main. Nah, kan udah mau, kan udah lamaran kan, berarti kan udah satu step jenjang serius gitu nih. itu dari nikah dulu baru ini. Nah, dari nikah dulu. Kebalik, ada Kebalik mulu. dari yang mau ke tahap sama yang nanti udah. Hai, cakep. Tuh, ada Kan ada satu yang belum nikah nih, gua ya kan. Dia enggak. Dikit dulu. Pasti. Apa tadi pertanyaan? Napasnya dalam banget. Tahu tadi pertanyaan? Dia kesimpulan lu buat orang yang ingin Yang lagi berhubungan. Iya, lagi berhubungan buat ke tahap selanjutnya yang lebih serius ya, jenjang pernikahan lah. Ya kalian memberikan tips-tips atau Iya. yang lain. Gue nggak punya tips. Tapi Gue ngambil dari pengalaman gue aja. mm-mm. Kalau emang pengen merit, gak cuma merit ya, maksud gue kalau emang pengen ngejalanin suatu hubungan yang lebih serius nih, kayak lu sebelum merit deh kan lamaran dulu tuh. Iya. Bukannya lu harus bukannya nanti takut salah pilih orang, bukan, tapi maksud gue kenalin dulu karakter pasangan lo. Satu, kenal dulu karakter pasangan Anda. Ya, kenalin dulu karakter pasangan lo. Karena jujur Ki, baru kemarin ada beberapa cerita ya dari bokin gue. Salah satu kawan kita, tapi nggak perlu gue sebut lah. Kawannya lu. Enak. Iya. Gue tahu deh. Salah satu kawan kita udah married, tapi tetap gak bahagia Ki. Udah married, tapi tetap gak bahagia. Ternyata pasangannya dia nggak sesuai kalau menurut gue. Iya, jadi ketika dia entah, gue nggak tahu ya, entah dia pengennya kayak gimana tentang pasangannya, tapi ternyata itu nggak sesuai ekspektasinya gitu. Gitu. Jadi ada keluh kesah di dalam itu. Ya itu menurut gue hal yang wajar. Keluh kesah sebagai lu pasangan dan rumah tangga gitu.
Cuman menurut gue itu nggak layak aja buat dibicarakan ke orang yang emang bukan siapa-siapa gitu. Dan menurut gue kenalin dulu karakter pasangan lu sebelum lu lanjut ke yang lebih serius. Lo pahamin dulu ada nggak sih yang ketika gue kayak gimana terus gue pengennya tuh dia kayak apa gitu, kayak gitu. Jadi sebelum lu terjun lu udah tahu tuh di dalam itu ada batu, di dalam itu ada kerikil, di dalam itu ada apa gitu. Kenal medan. Jadi lu udah tahu lu harus ngapain kalau lu emang mau sama dia gitu. Lu udah tahu lu harus kayak gimana lu mau sama dia. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya lu save income lah. Maksudnya kalau pengalaman gue ketika pas mendadak acara kayak tadi, gue tuh nggak punya budget apa-apa. Iya. Cuma bisa ngasih sebegitunya doang gitu ke nyokapnya bokin gue. Ya itulah save income. Terus yang ketiga, yang kedua save income, yang ketiga Mamang Padri. Itu bukan hal yang patut buat dibercandain sama orang yang menurut lu hahaha ini. Prepare lu pengen merit tuh lu harus nggak cuma dari mental lu ya, tapi dari mental pasangan lu nih tadi kayak lu. Mau merit itu mentalnya tuh memang nggak cuma sebatas gue pengen nikah sama dia nih. Nggak sebatas itu cuy. Ya sama lu Proses perjalanannya tuh lu capeknya ngurusin vendor, lu capek ngurusin apapun segala macam itu tuh berdua, nggak bisa sepihak gitu loh. Misalnya nih gue fokusnya kerja aja, tapi bokin gue tuh yang ngurusin nanti vendornya gimana, ngurusin cateringnya kayak apa, maunya nikahnya di mana, itu nggak bisa. Lu harus berdua jalan, capek bareng-bareng, sama-sama ngurusin apa-apa sama-sama. Makanya nikah itu bukan sama orang yang mau bercanda, tapi sama-sama yang mau serius. Itu ngurusin kayak gitu nggak gampang. Mikir, saling tukar pikiran, nanti maunya kayak apa, maunya harus kayak gimana nikahnya, terus ngurusin ke sanggar ono, ngurusin ke sanggar ini, fitting baju, fitting ini, gitu-gitulah segala macam. Dan itu nggak bisa bukan nggak bisa ya, mungkin ada orang yang kayak gitu bisa berjalan, tapi kalau gue nggak bisa kayak gitu. Gue nggak bisa ngeliat bokin gue sendirian kelantar kelintir sibuk kesana kesini sendiri, harus berdua. Dan gue ngerasain capeknya emang banget capek, karena kita ngerjain itu pas ketika pulang kerja. Bahkan gue lagi kerja juga kadang gue bukan kepikiran ya, maksudnya ngitung-ngitung budget gitu. Jadi tadinya waktu gue buat kerja, tapi waktu gue pakai buat ngitung-ngitung budget, buat ini berapa, buat persiapan gitu. Tukar pikiran sama dia juga, tiktokan gitu. Ketika gue ngelakuin itu, capeknya double, pusingnya double, tapi gue bahagia. Karena gue sama-sama Jalin berdua. Iya gitu, satu gue jalin dulu, dan dua-duanya tuh pengen sama-sama gitu loh. Bukan yang satu doang yang nyari duit, terus yang satunya pusing mikirin ini segala macem. Kalau dijabarin, dua-duanya tuh kita nyari duit sebenarnya. Gue kerja, dia kerja. Kalaupun dia kerja terus dia fokus juga mikirin itunya segala macem, enak di gue dong gitu. Jadi harus sama-sama yang nge-klop lah, yang nge-klik buat kerjanya yang lebih serius. Terus Udah tuh doang sekarang gue cari yang lo kenalin dulu pasangan lo, terus save income lo. Iya, ketiga sama-sama berkorban lah, mau itu waktu, mau itu mental, mau itu apapun, Sama-sama berjuang lah ya. sama berjuang intinya. Kalau emang lo pengen sama orang itu, kalau lo cuma nggak pengen main-main ya di chat banyak. Chat lagi. Masih hijau. Kamu kan udah deh. Tinggal Adi. Apa? Adik betul nggak? Iya. Your turn. Anjas. Kalau kesimpulan gua